Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim P sama dengan E sama dengan 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan paper kami yang berjudul Automatic Essay Scoring untuk membantu penilaian ujian di Indonesia dengan menggunakan long short-term memory. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang masalah di status quo adalah banyaknya standardized test di Indonesia yang tidak mencantumkan soal essay meskipun dinilai dapat menguji kompetensi siswa secara lebih komprehensif. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang masih meragukan jika sistem penilaiannya akan objektif, apalagi jika dinilai secara manual karena ada bias dari asesor dan lain-lain. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa juga cukup lama karena jumlah peserta yang banyak dan lain-lain, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan automatic essay scoring. Pendekatan automatic essay scoring sendiri ada dua. Yang pertama adalah reference based, di mana kita bandingkan kemiripan konteks jawaban siswa dengan contoh referensi atau kunci jawaban. Dan pendekatan yang kedua adalah response based, di mana kita menggunakan banyak data latih melalui esai siswa yang telah dinilai dan digunakan untuk menentukan training classifier yang baik dan sesuai. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa model yang sesuai untuk permasalahan automatic essay scoring. Kedua, bagaimana metode pra pemrosesan teks yang sesuai untuk automatic essay scoring. Dan yang ketiga, bagaimana performa yang dihasilkan oleh metode LSTM untuk automatic essay scoring. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah menemukan model yang sesuai untuk automatic essay scoring. Yang kedua, menentukan metode pra pemrosesan teks yang sesuai untuk automatic essay scoring berbahasa Indonesia. Selanjutnya adalah landasan teori. Penilaian mengenai automatic essay scoring ini didasari dari penelitian-penelitian berikut. Dimulai dengan menggunakan metode C-Rater pada tahun 2003 hingga Fast Text Word Embedding pada tahun 2019. Selanjutnya dibahas tentang metode apa saja yang digunakan pada penelitian ini. Pertama, definisikan dulu word embedding. Pertama definisikan dulu kata, yaitu entitas terkecil yang diproses dalam penelitian ini. Kata adalah barisan berhingga yang terdiri dari karakter yang dapat disimpan oleh komputer. Contohnya saya, jangan, tanda seru, dan besok spasi lusa. Di dalam pemodelan menggunakan pembelajaran mesin, pemrosesan kata apa adanya kadang tidak terlalu membantu, sehingga diperlukan metode lain untuk mengubah representasi dari kata. Salah satunya adalah word embedding. Kemudian definisi dari word embedding. Misalkan W menyatakan himpunan seluruh kata yang ada. Word embedding adalah sebuah fungsi F dari W ke himpunan seluruh vektor berdimensi N yang memetakan sebuah kata menjadi vektor bernilai real. Nilai N kecil, bilangan asli, disebut dengan ukuran embedding, dan hasil embedding dari sebuah kata disebut dengan vektor embedding. Pada penelitian ini, metode word embedding yang digunakan adalah fast text. Kemudian dilanjutkan dengan pra pemrosesan kata. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah pertama, stop words removal, yaitu menghilangkan kata-kata yang memiliki frekuensi kemunculan yang tinggi, contohnya yang, untuk, pada, dan ke. Yang kedua adalah stemming, yaitu mengubah suatu kata ke bentuk dasarnya, contohnya mengerjakan menjadi kerja. Lalu kita bahas tentang permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yaitu permasalahan klasifikasi teks. Definisinya adalah sebagai berikut. Diberikan himpunan kelas C besar sama dengan 0, 1, sampai C kecil min 1 dengan C kecil bilangan asli. Permasalahan klasifikasi teks adalah permasalahan untuk menentukan fungsi massa probabilitas atas C jika diberikan jawaban berupa barisan kata W1 sampai W terbesar, yaitu yang ingin kita hitung adalah P X kecil sama dengan X besar untuk setiap X besar di C besar dan T besar bilangan asli. Pada penelitian ini, himpunan C besar yang digunakan adalah C sama dengan 0 dan 1. Px sama dengan 1 menyatakan peluang suatu jawaban tersebut benar-benar. Untuk menentukan fungsi massa probabilitas tersebut, pada penelitian ini digunakan algoritma LSTM, Long Short Term Memory. Berikut adalah perhitungan untuk LSTM. Diberikan barisan vektor embedding X1 sampai X terbesar. Nilai dari P, Z sama dengan 1 dihitung dengan menghitung HT terlebih dahulu untuk setiap T1, 2, sampai T besar.
Berikut adalah spesifikasi setiap variabel dengan M kecil bilangan asli menyatakan ukuran LSTM atau banyak neuron di LSTM. Berikut adalah fungsi dan operasi yang digunakan. Setelah kita dapat nilai HT, nilai dari PZ sama 1 dihitung dengan P sama dengan sigma W dikali HT ditambah B, dengan W adalah vektor dan B bilangan real. Selanjutnya, variabel yang ada di bawah kanan tersebut disebut dengan parameter dari model. Parameter atau bobot pada LSTM dicari dengan cara menemukan fungsi yang disebut dengan fungsi loss. Fungsi loss yang digunakan adalah sebagai berikut. Lalu karena kita ingin mencari variabel sehingga suatu fungsi bernilai minimum, maka permasalahannya berubah menjadi permasalahan optimasi yang diselesaikan dengan metode optimasi. Salah satu metode optimasi yang umum digunakan untuk pemodelan dengan LSTM adalah algoritma RMS-Prot. Berikut ada alur dari algoritma tersebut yang dicantumkan pada buku Goodfellow dan kawan-kawan pada tahun 2016. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui seberapa baik model yang telah kita buat. Maka dari itu kita perlu suatu ukuran evaluasi. Pada permasalahan klasifikasi biasanya ukuran evaluasi yang digunakan adalah akurasi. Namun pada penelitian ini karena akurasi tidak cocok digunakan, maka ukuran evaluasi yang digunakan adalah F1. Berikut adalah perhitungan untuk menghitung F1. F1 memiliki nilai dari 0 sampai 1. Jika nilai F1 mendekati 1, artinya model semakin baik. Ya, masuk ke hasil dan pembahasan. Dataset yang kami gunakan pada penelitian ini bersumber dari Ukoro Challenge pada tahun 2019 dengan pertanyaan dari masing-masing dataset adalah sebagai berikut. Berikut adalah pertanyaan dari data A dan berikut adalah pertanyaan dari data B. Berikut adalah contoh jawaban dari masing-masing data dengan nilai 1 menunjukkan jawaban yang benar dan nilai 0 menunjukkan jawaban yang salah. Dengan kriteria dari jawaban adalah sebagai berikut. Untuk kedua data, suatu jawaban diberikan nilai 0 jika jawaban tersebut salah, tidak jelas, tidak cukup, atau tidak relevan. Sedangkan suatu jawaban diberikan nilai 1 dari kedua data jika jawaban tersebut benar atau relevan sesuai dengan kedua poin berikut. Selanjutnya, dilakukan data splitting pada kedua data dengan banyak sampel yang adalah sebagai berikut dan persentase jawaban benar dari masing-masing splitting data adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa pada data A itu tidak seimbang karena kita bisa lihat persentase jawaban benarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase jawaban salahnya. Dari model LSTM dengan word embedding fast text yang kami gunakan, dibentuk 5 variasi berdasarkan skema pra-pemrosesan yang digunakan, yaitu tidak dilakukan pra-pemrosesan sama sekali, lalu hanya menghapus stop words, lalu hanya melakukan stemming, lalu menghapus stop words kemudian melakukan stemming, dan yang terakhir, melakukan stemming kemudian menghapus stop words. Berikut adalah arsitektur dan hyperparameter model yang kami gunakan, dengan hasilnya adalah sebagai berikut. Pada data A, didapatkan hasil terbaik pada data uji dengan melakukan penghapusan stop words dan stemming. Sedangkan pada data B, kita dapat lihat bahwa hasil terbaik pada data uji didapatkan dengan tanpa melakukan pra-pemrosesan sama sekali. Kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah penelitian ini memodelkan perhitungan peluang suatu jawaban bernilai benar dalam penilaian essay of otomatis atau automatic essay scoring sebagai salah satu permasalahan klasifikasi teks dengan menggunakan arsitektur LSTM dengan menggunakan word embedding fast text pada data yang diperoleh dari Ukoro Challenge. Berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan untuk data A, hasil terbaik diperoleh jika langkah pra-pemrosesan data yang digunakan adalah membuang stop words yang dilanjutkan dengan proses stemming. Sedangkan untuk data B, hasil terbaik diperoleh jika data tidak dilakukan pra-pemrosesan sama sekali. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F1 score sebesar 87,59% pada data uji A dan sebesar 69,07% pada data uji B. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Dewan Juri.